Guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Rasya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Langsung saja kita ke penjelasannya. Let's go. Pengertian PLTA. PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah fasilitas yang menggunakan energi kinetik air, seperti aliran sungai atau air terjun, untuk menghasilkan listrik. Prosesnya melibatkan konversi energi kinetik air menjadi energi mekanik melalui turbin air, dan selanjutnya energi mekanik ini diubah menjadi energi listrik melalui generator. PLTA merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik di berbagai daerah. Yang selanjutnya ada prinsip dasar PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah instalasi yang memanfaatkan energi kinetik air untuk menghasilkan listrik. Prinsip dasarnya adalah dengan mengarahkan aliran air ke turbin yang mengubah energi air menjadi mekanik. Turbin ini kemudian menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik. PLTA memanfaatkan perbedaan tinggi permukaan air seperti bendungan atau air terjun untuk meningkatkan energi potensial air. Ini adalah sumber energi terbarukan yang bersih yang berkontribusi pada pembangkitan listrik berkelanjutan dengan dampak lingkungan minimal dan tanpa emisi karbon. PLTA dapat berdaya besar dan berperan penting dalam menyediakan listrik bagi masyarakat dan industri. Selanjutnya ada keuntungan PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memiliki banyak keuntungan, di antaranya 1. Energi bersih. PLTA menggunakan air sebagai sumber energi sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. 2. Sumber energi terbarukan. Air adalah sumber alamiah yang diperbarui sehingga PLTA memiliki potensi energi yang berkelanjutan. 3. Stabilitas energi. PLTA memberikan pasokan energi yang stabil karena tidak tergantung pada faktor cuaca. 4. Rendahnya biaya operasional. Setelah pembangunan, biaya operasional PLTA relatif rendah. 5. Pengendalian banjir. PLTA juga dapat digunakan untuk mengendalikan banjir di daerah tertentu. 6. Pembangkitan ekonomi. PLTA menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung ekonomi lokal. 7. Energi hijau. Mendorong penggunaan energi bersih dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon. 8. Potensi pariwisata. Bendungan PLTA dapat menjadi tujuan wisata. 9. Sumber air minum. Meningkatkan pasokan air bersih bagi masyarakat. PLTA memiliki dampak positif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya ada dampak PLTA bagi lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh dampak tersebut. Dampak positif PLTA. 1. Energi bersih. PLTA adalah sumber energi bersih karena tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. 2. Air bersih. Pembangunan PLTA seringkali membantu mengendalikan banjir dan memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. 3. Pengendalian banjir. PLTA dapat membantu mengurangi risiko banjir dengan mengatur aliran sungai. Yang selanjutnya ada dampak negatif PLTA. 1. Pengaruh terhadap ekosistem air. Konstruksi bendungan dapat mengganggu ekosistem sungai dan habitat ikan. 2. Relokasi penduduk. Pembangunan PLTA seringkali memerlukan relokasi masyarakat yang tinggal di area proyek sehingga dapat berdampak negatif bagi mereka. 3. Dampak sosial dan budaya. Pembangunan PLTA dapat memengaruhi gaya hidup dan budaya masyarakat lokal, terutama jika mereka sangat bergantung pada sumber daya sungai. 4. Potensi konflik. Penggunaan PLTA dapat memicu konflik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal terkait hak atas sumber daya air. Jadi, keseluruhan dampak PLTA terhadap lingkungan tergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaannya. Upaya mitigasi dan pengelolaan yang tepat dapat membantu meminimalkan dampak negatifnya sambil memaksimalkan manfaat positifnya. Yang selanjutnya ada PLTA di Indonesia.
Indonesia memiliki banyak pembangkit listrik tenaga air yang tersebar di berbagai wilayah. Berikut beberapa PLTA terkenal di Indonesia. 1. PLTA Jatiluhur. Terletak di Sungai Citarum, Jawa Barat, PLTA Jatiluhur adalah bendungan dan PLTA terbesar di Indonesia. Selain untuk pembangkit listrik, bendungan ini juga berfungsi untuk irigasi pertanian dan pengendalian banjir. Yang kedua ada PLTA Cirata. Terletak di Sungai Citarum juga, Jawa Barat, PLTA Cirata adalah salah satu PLTA terbesar yang ada di Indonesia. Fungsi utamanya adalah untuk pembangkit listrik, namun juga digunakan untuk irigasi dan pengendalian banjir. Yang ketiga ada PLTA Saguling. Berlokasi di Sungai Citarum, Jawa Barat, PLTA Saguling adalah bagian dari sistem PLTA di Sungai Citarum dan berperan dalam pembangkit listrik, irigasi, dan pengendalian banjir. Yang keempat ada PLTA Kedungombo. Terletak di Sungai Progo, Jawa Tengah, PLTA Kedungombo adalah PLTA yang penting untuk pembangkit listrik di wilayah tersebut. 5. PLTA Bakaru. Terletak di Sulawesi Selatan, PLTA Bakaru adalah PLTA yang berperan dalam pembangkit listrik dan penyediaan air bersih untuk masyarakat setempat. Untuk pembangunan PLTA karena banyak sungai dan aliran air yang dapat dimanfaatkan. Meskipun PLTA menyediakan sumber energi bersih, mereka juga memunculkan sejumlah tantangan terkait dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang harus dikelola dengan baik. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah sumber energi terbarukan yang penting di Indonesia. Mereka memberikan manfaat dalam pembangkitan energi bersih, irigasi pertanian, dan pengendalian banjir. Meskipun memiliki dampak positif seperti mengurangi emisi karbon dan menyediakan air bersih, PLTA juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan budaya setempat. Pengelolaan yang bijak dan mitigasi perlu diterapkan untuk memaksimalkan manfaat positif sambil meminimalkan dampak negatifnya. Di Indonesia, sejumlah PLTA terkenal seperti Jatiluhur dan Cirata telah berperan penting dalam menyediakan energi dan layanan vital lainnya. PLTA memiliki potensi besar untuk berkontribusi berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan energi di masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.